mencurahkan cerah bangsaku, cerah peradaban. Di acara ngopi, ngobrol pintar perihal Indonesia, di samping saya ada Ketua Umum DPN Dewan Pimpinan Nasional Pewarta Warga Indonesia dengan Pak Wilson Nalingke. Apa kabar Pak Wilson? Ya, kabar baik. Tidak hanya di Jakarta, tidak hanya di pusat, tetapi justru juga terjadi di daerah-daerah. Ya, kenapa itu bisa seperti ini? Ya, karena memang wartawan itu adalah orang-orang yang ya selama ini ditakuti ya, atau menjadi pertimbangan bagi para pejabat, para aparat untuk diajak untuk berkol kali kol, sehingga ya ketika wartawannya juga ikut terseret dalam persoalan-persoalan korupsi ini, akhirnya negara kita mau kemana kan ini sekarang? Yang pejabatnya dan aparatnya korupsi, ya wartawannya juga ikut korupsi, sehingga sama-samalah dalam kubangan kejahatan korupsi itu. Korupsi ya. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh teman-teman di PW itu adalah sebuah kejahatan yang jauh lebih berat sebenarnya dibandingkan dengan korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak lain. Karena kembali lagi saya katakan tadi bahwa mereka adalah suluh, ya, mereka adalah obor, mereka adalah penerang gitu ya, penerang, karena mereka akan memberikan informasi. Nah, oleh karena itu maka jangan heran kalau misalnya dalam belasan tahun terakhir justru informasi yang berkembang di masyarakat itu tidak sesuai dengan fakta yang ada, tidak sesuai dengan, tidak benar gitu ya. Sudah dipolitisasi sedemikian rupa sehingga yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Karena memang di-backup oleh wartawan-wartawan yang koruptif itu. Ada satu yang harus kita pertajam, bahwa organisasi yang diduga terlibat ikut bancakan dana hibah BUMN itu adalah PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Sementara di samping saya adalah Ketua Umum PPWI, Persatuan Pewarta Warga Indonesia. Tolong jangan sampai ini menjadi sumir adanya. Kami adalah PPWI, Persatuan Pewarta Warga Indonesia, yang diduga terlibat dalam bancakan dana hibah BUMN itu adalah PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Pak Ketua, apa kira-kira himbauan buat para penegak hukum agar ini bisa menjadi titik jera bagi orang-orang atau profesi-profesi yang layaknya seharusnya mereka menjadi suluh, dan sepertinya ini organisasi juga ikut terlibat Pak Ketua dugaan ini. Seperti apa? Dan ada himbauan untuk Dewan Pers, karena kita melihat secara kasat mata PWI sangat dekat dan sangat terafiliasi dengan Dewan Pers. Seperti apa Pak Ketua? Ya, harapan kita sebenarnya kan ada Dewan Pers untuk membantu masyarakat pers dan seluruh warga masyarakat sebenarnya dalam hal mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers. Nah, dalam konteks kemerdekaan pers, menurut saya Dewan Pers itu sudah gagal. Karena dalam banyak kasus, dalam banyak peristiwa, justru pers kita makin tertekan. Apalagi dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang selalu menekankan harus ada rekomendasi Dewan Pers, harus terdaftar di Dewan Pers. Padahal sebenarnya Dewan itu ada lembaga independen yang tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Jadi pemerintah dimanapun sebenarnya tidak boleh terikat atau menjadi yang saya beberapa kali katakan sebagai jongosnya Dewan Pers. Nah, itu pertama yang harus saya tegaskan, bahwa Dewan Pers kita harapkan sebagai lembaga yang akan mengayomi pers itu sendiri dan membantu meningkatkan kehidupan pers. Nah, oleh karena itu maka Dewan Pers harusnya berfungsi sebagai lembaga yang benar-benar memperhatikan kehidupan masyarakat pers tanpa kecuali.
Ya, tidak harus membeda-bedakan bahwa ini dari organisasi A, organisasi B, organisasi C, dan seterusnya. Ini wartawan yang senior, wartawan yang sudah malang melintang di dunia pers, ini baru masuk atau baru pemula, dan seterusnya. Tapi justru dia harus memberikan pencerahan kepada seluruh rakyat yang ada. Bahkan menurut saya, ya, dalam konstelasi pendidikan atau edukasi, sebenarnya Dewan Pers itu bertanggung jawab ada masyarakat dan negara dalam hal kecerdasan publik mengenai pers. Jadi salah satu tugas yang harus dilakukan oleh Dewan Pers itu adalah mengedukasi masyarakat dalam kaitannya dengan jurnalistik, jurnalisme, dan publikasi. Nah, dikaitkan dengan apa yang terjadi di tubuh PWI yang telah melakukan pelanggaran berat, yaitu korupsi uang negara, uang rakyat, maka saya sangat prihatin dengan Dewan Pers itu sendiri juga. Bahwasanya orang yang ada di samping kiri kanan dia justru menjadi penjahat, gitu, menjadi koruptor. Nah, saya tidak yakin bahwa Dewan Pers sudah tahu. Justru saya menilai sebaliknya. Mereka ikut dalam cawe-cawe menggunakan uang bancakan atau uang yang diserahkan oleh BUMN ke organisasi-organisasi yang ada di sana. Nah, oleh karena itu maka saya tidak bisa berharap banyak terhadap Dewan Pers. Justru saya mengharapkan bahwa Dewan Pers itu harus ditiadakan, harus dibubarkan, gitu. Kalau PWI saya suruhkan untuk dibubarkan, maka Dewan Pers juga sama akan dibubarkan. Nah, apakah itu nanti akan memberikan jalan keluar bagi persoalan pers di Indonesia? Saya yakin kita bisa mencari jalan keluar sendiri, gitu. Apalagi dengan dunia teknologi saat ini, ya. Kalau dulu mungkin, ya, Dewan Pers itu masih diharapkan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers dalam konteks ya pengadaan fasilitas-fasilitas untuk bisa warga atau para wartawan bisa berkarya. Tapi saat ini jangankan wartawan senior ataupun yang punya uang, kita yang kecil-kecil pun bisa punya akses kepada media, terutama media-media online. Ya, media online itu justru menyediakan wadah menjadi wadah untuk semua orang dalam mengembangkan pribadinya menjadi seorang pewarta, menjadi seorang yang bisa menyampaikan informasi apa yang terjadi di sekitarnya, apa yang terjadi di lingkungannya, apa yang menjadi harapan-harapan mereka. Tidak lagi mengharapkan orang-orang wartawan dari Jakarta untuk datang ke daerah memberitakan peristiwa yang ada di daerah. Cukup warga masyarakat yang ada di sekitar situ menjadi pewarta, memberikan informasi kepada publik menggunakan media-media yang ada. Jadi terkait dengan pertanyaanmu soal Dewan Pers, saya pesimistis bahwa Dewan Pers itu bisa diharapkan untuk memberi perbaikan dalam situasi ini. Justru warga masyarakat yang harus terus bergerak untuk menyuarakan bahwa apa yang dilakukan oleh organisasi PWI itu baik di pusat maupun di daerah menjadi backing dari para pejabat dan aparat dan akhirnya terlibat dalam kegiatan korupsi, itu adalah sebuah kejahatan yang harus kita lawan, ya, kapanpun dimanapun, begitu ya. Baik, baik sahabat Arus News dan kawan-kawan pewarta warga Indonesia. Semoga ini menjadi sebuah pembelajaran bahwa di negara kita tidak ada yang kebal hukum. Hatta sampai organisasi wartawan pun tetap harus diberikan tindakan sanksi hukum yang sesuai dengan undang-undang yang ada. Dan kita, seorang jurnalis, kami jurnalis dan pewarta warga turut menjadi prihatin dan akan terus menyoroti kejadian demi kejadian ini, dan semoga semuanya menuju perbaikan yang jelas dan terang benderang. Saya Mugiono melaporkan dari Dewan Pimpinan Nasional
Persatuan Pewarta Warga Indonesia. Harusnya akurat dan mencerahkan. Terima kasih. Luar biasa.